Halo, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema yang pertama, yaitu pengalamanku subtema 2. Pengalamanku di sekolah. Proyeknya yaitu membuat tata tertib di sekolah. Area teknologinya word processing. Program yang kita gunakan untuk membuat tata tertib di sekolah yaitu program Microsoft Word. Program Microsoft Word digunakan untuk mengolah kata. Sebelum membuatkan tata tertib di sekolah dengan menggunakan program Microsoft Word, Bapak akan bacakan dulu ya mengenai pengalamanku di sekolah. Nah, anak-anak juga pasti ya, pernah mengalami pengalaman pada saat di sekolah ya. Bapak akan bacakan ya. Pasti kalian mempunyai pengalaman di sekolah masing-masing. Pengalaman di sekolah adalah pengalaman di mana kita bermain, tertawa, bertukar pengalaman bersama teman-teman. Pengalaman sekolah juga adalah pengalaman yang berkesan bagi kita, karena disitulah kita bisa menemukan hal-hal baru. Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan pun mungkin sudah pernah kalian alami. Kapan pengalaman menyenangkan kalian dapatkan? Pengalaman yang menyenangkan apabila mendapat nilai bagus, mendapat juara dalam lomba, menjadi ketua kelas. Nah, kemudian kapan pengalaman tidak menyenangkan kalian peroleh? Pasti pada saat mendapat nilai kurang bagus, mendapat hukuman, atau terlambat masuk sekolah. Pengalaman yang tidak menyenangkan di atas bisa kita hindari apabila kalian mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib apabila dijalankan dengan baik pasti akan membawa kalian untuk mendapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan cerita ini? Apabila kita mentaati peraturan, pasti anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan, seperti mendapatkan nilai bagus, kemudian menjadi bisa lebih rajin lagi. Nah, sekarang kita akan mulai yuk membuatkan sebuah tata tertib dengan menggunakan program Microsoft Word. Nah, terlebih dahulu kita buka dulu program Microsoft Office Word-nya ya. Pilih Start, ada tombol di sebelah kiri paling bawah. Silahkan diklik, kemudian cari yang namanya program Microsoft Word. Nah, ini ada ya, tetapi kalau misalkan anak-anak tidak ingin mencari di Start, anak-anak pilih tombol Shift ini yang bentuknya seperti kaca pembesar. Diklik, kemudian diketikkan Word. Seperti ini ya, tinggal diklik saja. Nah, ini merupakan icon program Office Word, di mana program Word itu digunakan untuk mengolah kata. Tinggal diklik saja, kemudian kita tunggu sesaat. Nah, ini tampilan program Microsoft Word-nya. Kemudian kita klik blank dokumen untuk membuat lembar kerja baru. Ini merupakan lembar kerja program Microsoft Word. Tinggal kita buatkan saja tata tertib sekolahnya. Setelah kita membuka program Microsoft Word-nya, sekarang sebelum mengetiknya juga kita akan masukkan gambarnya, tetapi gambarnya anak-anak download dulu di Classroom yang sudah Bapak siapkan. Nah, kalau misalkan gambarnya sudah di-download, tentunya ada di folder download yang sudah pernah Bapak jelaskan pada materi-materi sebelumnya untuk mengambil gambar. Ya, jadi proses download tidak usah dijelaskan kembali ya. Pilih Insert, kemudian pilih Picture, pilih This Device. Kemudian program yang sudah kita download di Classroom akan masuk kepada folder download seperti ini. Ini Bapak sudah pernah mendownload juga ya. Jadi tinggal diklik saja gambarnya, kemudian pilih Insert. Tombol Insertnya dipencet ya. Nah, maka gambarnya akan berpindah seperti ini atau muncul di program Word-nya. Tinggal kecilkan gambarnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ini ada bulatan-bulatan kecil. Ini untuk membesar kecilkan gambarnya ya. Kemudian kita akan rubah posisi gambarnya supaya berada di tengah-tengah. Dengan cara anak-anak pilih picture format dulu di sini ya. Kemudian pilih position. Karena gambarnya akan diletakkan di tengah-tengah, maka pilihnya yang ini. Bentuknya seperti ini. Namanya position in top center with square text wrapping. Di sini ya. Tinggal diklik saja. Maka gambarnya akan berpindah. Kalau misalkan ingin dipindah-pindahkan juga bisa ya, seperti ini. Tetapi kalau misalkan pada saat pertama kali memasukkan gambarnya ingin dipindah-pindahkan, maka akan sulit untuk memindahkannya, sehingga kita harus memilih position
Ini pilih salah satu, ataupun anak-anak boleh memilih wrap text. Di sini ada jenis wrap text, silahkan dicoba sendiri ya. Fungsinya untuk apa wrap text itu? Wrap text itu fungsinya untuk membuat gambar berada di atas tulisan ataupun di bawah tulisannya. Kalau misalkan anak-anak mengetikkan sebuah tulisan, gitu ya. Sekarang kita gunakan yang ini ya, position in top center with square text wrapping. Silahkan diklik. Kemudian anak-anak klik di bagian sebelah kanan gambarnya seperti ini sampai muncul kursornya, karena kita akan mengetikkan tata tertibnya. Di enter sampai turun berada di bawah gambar kursornya. Kemudian kursor ini kita akan buatkan berada di tengah-tengah dengan cara memilih, di sini ada perataan tulisan, kita pilih center, maka kursornya berada di tengah-tengah seperti ini. Kita buatkan judulnya, yaitu gunakan huruf besar semua ya, dengan menekan caps lock di keyboard. Kalau misalkan lampu caps lock itu menyala, berarti kita sudah bisa membuatkan huruf besar semua. Kalau mati, berarti hanya huruf kecil yang akan kita ketikkan. Atau bisa juga dengan menekan shift untuk membuat huruf besar. Kita ketikkan ya. Nah ini ya, kalau misalkan teksnya turun ke bawah, tinggal tekan tombol enter saja di keyboardnya ya. Nah kalau misalkan sudah jadi judulnya, kalau ingin dirubah jenis tulisannya, ukuran tulisannya, kita akan blok dulu ya. Di blok atau di select atau ditandai tulisan yang sudah tadi kita ketik. Caranya yaitu klik tahan di bagian depan ya, depan kata tata, kemudian ditarik sampai ke bawah seperti ini, sampai dengan Webster. Nah kalau misalkan sudah ada warna biru ataupun warna abu, ini namanya di blok atau ditandai, karena ditandai untuk dirubah jenis tulisannya dan ukuran tulisannya. Oke, kita rubah jenis tulisannya dengan menggunakan font face. Ini ya, ini yang namanya font face. Atau di sini tulisannya font saja ya. Diklik, kemudian pilih salah satu yang menurut kita sukai jenis tulisannya. Yang penting dapat dibaca dengan jelas tulisannya ya. Misalkan pilih cover black ini. Kalau misalkan kurang besar, judulnya bisa dibesarkan dengan menggunakan font size. Jadi ukurannya akan kita besarkan ya. Pilih tanda panah, kemudian pilih yang angka 16 seperti ini. Karena tulisannya sudah tebal, jadi kita tidak usah menggunakan bold lagi, atau tidak usah ditebalkan lagi ya. Bold ini gunanya yaitu untuk menebalkan tulisan. Jadinya seperti ini ya. Kalau sudah jadi, tinggal ketikkan deh isinya. Letakkan kursornya di belakang Webster. Ini ya. Ini kursor yang kedip-kedip itu namanya ya. Kemudian di enter sebanyak 2 kali supaya ada jarak. Kemudian kursornya buatkan berada di sebelah kiri atau rata kiri dengan cara memilih ini align left. Silahkan diklik line left-nya. Jenis tulisannya boleh diganti lagi dengan yang tidak terlalu tebal. Misalkan kita gunakan Times New Roman. Kemudian ukuran tulisannya kita rubah juga menjadi misalkan 14 ya. Nah seperti ini. Nah karena kita akan memberikan penomoran, anak-anak boleh menggunakan ini, menggunakan ballet. Di sini ada jenis ballet ya atau tanda. Anak-anak silahkan pilih salah satu tanda, atau anak-anak juga bisa menggunakan penomoran ini 1, 2, 3 atau ABC, atau menggunakan simbol I ya seperti ini. Tapi di sini Bapak akan menggunakan yang simbol ini saja nih. Klik. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Setelah mengetikkan satu baris seperti ini, ingat huruf pertama itu huruf besar, gunakan caps lock atau shift ya. Kemudian diakhiri dengan titik. Kursor berada di belakang atau di sebelah kanan ya. Kemudian tinggal enter saja. Anak-anak tidak usah membuatkan simbol lagi karena akan secara otomatis simbol itu muncul di baris yang kedua. Tinggal ketikkan lagi saja sampai dengan selesai ya. Ingat pada akhir baris tinggal tekan tombol enter untuk memunculkan simbol yang sudah kita gunakan tadi. Nah anak-anak jadinya seperti ini setelah semuanya diketikkan. Ingat ya, kita harus
belajar mengetik dengan rapi. Selain mengetik juga, kita juga harus belajar menulis dengan rapi ya. Gunakan tata penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian gunakan juga huruf besar ataupun huruf kecil sesuai dengan tempatnya. Bisa kan anak-anak? Nah, Bapak yakin pasti anak-anak bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang penting kita harus semangat belajarnya. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan pada kita hari ini. Sampai jumpa dan dadah.